Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fadla bani adam bil ilmi wal amali. Wassalatu wassalamu ala nabiyil akmali. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bil khair. Sabahul khair. Sabahun nur. Ada darsukumul an. Darsuna akhidah. Pelajaran kita hari ini yaitu akidah Allah. Mari kita awali atau untuk membuka pelajaran hari ini dengan membaca doa. Doa nabtadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan bacaan doa tadi pelajaran hari ini kita bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan serta dimudahkan dalam segala urusan kita dalam belajar. Baik teman-teman, minggu sebelumnya kita telah membahas yaitu akhlak terpuji pada diri sendiri. Pertama yaitu tawakal, kedua ikhtiar, ketiga sabar, yang keempat Syukur. Nah, sekarang kita pada hari ini akan membahas yaitu akhlak yang tercela pada diri sendiri atau akhlak yang kebalikan dari pelajaran kemarin. Apa saja itu akhlak yang tercela pada diri sendiri yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertama anania, kedua itu putus asa, ketiga itu godok, tahu godok ya? Pertama itu anania, putus asa, godok. Tahu godok? Jadi itulah salah satu atau sebagian macam-macam dari akhlak yang tercela pada diri sendiri. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini yaitu pertama itu menghayati segala fenomena kehidupan atau segala tragedi dalam kehidupan, kejadian terkait apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah kita lihat terkait perilaku akhlak yang tak terpuji. Kedua, kita membahas apa sih itu anania, apa itu putus asa, apa itu godok dan yang lainnya. Terus ketiga, apa sih dampak negatif ketika kita mempunyai perilaku anania? Ketika kita mempunyai yaitu perilaku yang namanya godok, ketika mempunyai kita yang namanya putus asa. Paham terus ini? Kita mulai, yang pertama yang akan kita bahas yaitu anania. Ada yang tahu apa itu anania? Uti Friska? Merem-merem tahu anania? Kirain menghayati. Anania itu adalah sifat keakuan dalam kurung egois. Apa itu anania? Sifat keakuan. Kumaha aku, kumaha gua. Jadi egois. Apa sih ini anania itu kok termasuk akhlak yang tercela? Kenapa? Sebab ketika seseorang memiliki sifat anania atau sifat keegoisan, maka dia akan merasa dirinya paling paling keren ditimbang atau dibandingkan dengan yang lain. Maka sifat ini adalah salah satu sifat yang dilarang oleh
syariat Islam, orang-orang maksudnya orang muslim ataupun orang mukmin agar tidak mempunyai sifat keakuan atau ananiah tadi, sifat keegoisan. Sebab ini mempunyai dampak. Dampak negatifnya apa? Pertama, akan memutuskan silaturahmi. Akan memutuskan yaitu tali persaudaraan. Akan dijauhi oleh orang lain. Maka sifat ananiah ini adalah salah satu sifat yang dilarang atau yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Sebab kenapa? Termasuk akhlak yang tercela. Dalilnya mana? Di dalam surat Al-Luqman dijelaskan wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalif fakhur. Jadi janganlah kamu berjalan di muka bumi ini memalingkan muka kepada orang lain. Contohnya, mungkin ada salah satu orang kaya, ada juga salah satunya orang miskin atau miskin. Ketika dia meminta atau misalkan memohon bantuan kepada orang kaya, di situ seharusnya kan suatu kewajiban sebagai orang kaya, orang yang punya, ketika hartanya berlimpah untuk membantu orang yang miskin, orang yang tak punya. Tapi dengan sifat keakuan, keegoisannya, kesombongannya tadi, dia tidak memberikan satu pun atau sedikit pun hartanya kepada orang miskin. Maka termasuk sifat ananiah atau sifat keakuan, keegoisan, bahwasanya itu harta saya, ngapain dikasih-kasih ke orang? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Yang kedua, itu adalah putus asa. Apa putus asa? Apa yo putus asa? Menyerah. Boleh menyerah. Tuh ada yang lagi putus asa, apa lagi? Tahu? Rian? Tahu putus asa itu apa artinya? Aisyah tahu putus asa? Ica? Putus asa tadi kata Utinisha itu menyerah. Hampir benar itu tadi. Kurang lengkap. Jadi putus asa itu adalah salah satu sifat tercela yang mana ada pada diri seseorang ketika mengalami kegagalan, bahwa dirinya tidak akan mampu mencapai suatu apa yang dia inginkan, mencapai apa yang suatu dia cita-citakan. Itu adalah disebut putus asa. Putus asa datang terkadang apabila apa yang kita inginkan kita mengalami kegagalan berturut. Sebab di syariat Islam itu diharuskan terus berikhtiar. Apa yang telah kita bahas kemarin. Jadi berikhtiar terus aja, jangan putus asa. Setelah itu tawakal kepada Allah dan dengan disatukan dengan sifat sabar. Paham sampai sini? Jadi putus asa itu apa tadi? Sifat, perilaku, tercela atau merasa suatu kegagalan dalam usaha apa saja yang diinginkan atau dicita. Dari sifat putus asa ini dampaknya sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Kita akan mengalami yang namanya kemalasan dalam diri kita ketika kita merasa putus asa. Kemalasan untuk yang namanya beraktivitas, kemalasan untuk namanya bekerja. Khawatir ketika kita putus asa, yang ada nanti kepada kesananya frustasi. Bisa mungkin stres, bisa mungkin bunuh diri, atau mungkin kemana-mana. Khawatir itu yang terjadi, dampak negatif dari yang namanya sifat putus asa. Bahkan sifat putus asa ini akan berefek kepada kekeluargaan nanti. Paham sampai sini?
Paham? Paham? Maka dalilnya, mungkin dalil untuk sifat putus asa ini akan dibacakan oleh saudara kita kepada Ahisoni. Saya persilahkan untuk maju ke depan, baca ayatnya dan begitu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait godop. Godop ini kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesia yaitu marah. Kalau bahasa Arabnya godibun berarti isim fa'il disebut orang pemarah atau pemarah. Orangnya orang yang membuat marah. Nah, godop yang telah kita bahas minggu kemarin berarti yaitu lawannya atau juga untuk melawan suatu godop yaitu sabar. Kemarin apa itu sabar? Perbuatan yang keji, yang perbuatan yang namanya marah, perbuatan yang namanya meluapkan emosi, yaitu segala sesuatu menahan itu disebut sabar. Maka godop ini sudah jelas kebalikan dari sabar atau lawannya dari sabar. Untuk menjelaskan ini terkait sabar, saya mohon kepada Ukti Ica untuk maju ke depan membaca ayatnya. Setelah itu nanti saya jelaskan kembali dampak negatif. Silakan Ukti Ica. Kerasin ya suaranya. Dari ayat yang tadi dibacakan oleh Ukti Ica yaitu surah Al-Imran ayat 134 serta kita sambungkan dengan hadis Rasulullah berkata dalam suatu hadis, sesungguhnya godok itu berasal dari setan. Yang namanya marah, kemarahan itu berasal dari setan. Setan itu diciptakan terbuat dari api. Api itu akan padam oleh air. Maka ketika seseorang merasa atau ada dalam dirinya kemarahan terhadap orang lain, terhadap sesuatu perkara, secepatnya untuk berwudu sambil membaca istighfar setelah wudu. Suratnya yaitu saya memotong aja, wallahi yuhibbul muhsinin, bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan atau kebaikan. Nah, ketika kita mengalami kemarahan, kita merasa yaitu emosi dalam diri sendiri, maka secepatnya mengambil air wudu atau juga kita bisa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau juga membaca istighfar sebanyak mungkin. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oh ya, yang selanjutnya yaitu sifat tamak. Wah, ini dia. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas, tolong fokus. Selanjutnya kita bahas yaitu sifat tamak. Apa itu tamak? Rakus, serakah. Kalau bahasa Sundanya mah hayang sebuh seorang, hayang puas seorang. Itu bahasa Sunda yang baik dan benar. Apa sih itu tamak? Tamak itu adalah sifat perilaku yang tercela, yang tidak terpuji. Karena kenapa? Tamak ini pengen merasa puas, pengen merasa wow dalam kehidupan duniawi.
dalam kehidupan untuk memperoleh harta yang banyak tanpa memperdulikan itu haram atau halal, baik atau tidak. Bahkan ketika mempunyai sifat tamak atau mempunyai rasa tamak ini, kita terkadang bisa mengganggu kehidupan orang lain. Bahkan kita bisa mengganggu yang namanya kepemilikan orang lain. Dengan apa? Dengan bahasa sikut kanan, sikut kiri, tendang depan, tendang belakang, sundul atas, sundul bawah, tanpa memperdulikan siapa mereka, tanpa memperdulikan mereka itu siapa. Karena yang terpenting adalah saya bisa menguasai semuanya. Kita terlalu penting mementingkan kehidupan duniawi sehingga kita lupa kehidupan ukhrawi yang hakiki. Paham sampai sini? Boleh kita kaya raya. Islam itu boleh kita kaya raya, boleh. Untuk membantu orang lain, bukan untuk diri sendiri saja. Boleh kita mempunyai mobil banyak, boleh kita mempunyai tanah banyak, harta berlimpah, boleh. Tapi harta kita juga kita bagikan kepada orang lain untuk membantu yang tidak punya, untuk membantu yang namanya orang-orang miskin, fakir miskin. Tidak untuk dimiliki sendiri seluruh. Atau dari tadi misalkan contoh, ketika kita pengen punya ini, punya itu, kita tidak memperdulikan siapa di kanan kita, siapa di kiri kita, siapa di depan kita, siapa di belakang kita, di atas dan di bawah. Yang terpenting saya punya segalanya kehidupan dunia. Yang terpenting saya kaya. Sampai sini paham? Paham ya? Itu pertemuan kita pada hari ini. Jadi semoga kita ke depannya menjadi orang-orang mukmin, menjadi orang muslim yang baik, dan selalu melakukan kebaikan dalam setiap hal, setiap waktu, dan setiap detik. Dan kita selalu yang namanya terjauh dari yang namanya sifat perilaku yang tercela tadi atau yang tidak baik. Pertama itu apa? Anania. Kedua, putus asa. Ketiga, bodoh. Keempat, tamak. Dan semoga kita selalu menjadi orang-orang yang mempunyai sifat yang terpuji yang kemarin itu. Pertama tawakal, kedua ikhtiar, ketiga sabar, keempat syukur. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Allahumma wafiqillah. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Terima kasih teman-teman.